hubungan tanpa status itu biasanya yang agak lebih kasihan ya ceweknya gitu. Hubungan tanpa status itu menarik dibahas dari sisi manapun, itu sangat menarik untuk dibahas. Welcome back to our podcast P3K Pendidikan, Pembelajaran, parenting, dan kesehatan mental. Kaget aku tadi ada suara apa gitu. Halo semua teman-teman, jumpa lagi sama Bella dan Ajeng. Ya. Kita kali ini punya format yang mungkin kita sesuaikan kali ya, Ajeng ya. Karena banyak topik yang kita mau bahas. Salah satunya sekarang yang cukup panas. Panas ya. Apa tuh, Jeng? Apa ya Kak? Apa ya? Oh ya, ini kan sekarang kita harus kasih tahu dulu. Kita nih kembali di iya, kita kembali take video ini di Yan Kedai Kopi, guys. Kopi, ya. Buat teman-teman yang udah nonton episode kita sebelumnya, kasih tahu. kayaknya udah ada deh sekali kita di sini. Harusnya udah ada. Oke. Iya. Oh, belum ada. Yaudah, ini berarti pertama kali kita di Yan Kedai Kopi. Ini berlokasi di Jalan Sabang. Ya, buat kalian yang pengen nongkrong-nongkrong, makan, ngopi, Live music. Nah, kebetulan juga nih settingan kita sekarang nih ada di salah satu event mereka yang akan berlangsung tanggal 12 Agustus 2025 temanya jam 7 malam. jam 7 malam. Temanya tuh 90s. Yeah, 90s days. Music, Itu yes. di belakang ada tuh. Jadi akan ada live band segala macam. Kalian yang suka melihat performance band dengan lagu-lagu tahun 90-an, jangan lupa 12 Agustus di Yan Kedai Kopi. Iya, karena 90s itu lagunya nggak pernah mati. Nggak pernah fail, pasti selalu asik on fire. banget. Dari tahun ke tahun, walaupun kalian Gen Z dan seterusnya, Mereka dengerin juga loh, mereka dengerin juga Iya, loh. pasti suka gitu. 90s itu nggak pernah Yes. mati. Oke, sekarang kita Lanjut kembali ya. lagi ke topik yang tadi kita belum sebutkan karena agak-agak membara gitu ya. Apa? Hubungan tanpa status. Astaga. Nah, hubungan tanpa status itu berarti untuk orang-orang yang belum nikah kali ya? Iya dong, pasti dong. Oh gitu ya, kalau yang udah nikah udah ya, pasti ada punya juga status. sih Kak yang kayak gitu. Jadi kan kita kayak gosip juga ya. Yeah. Mungkin ini pasti relate sama teman-teman juga. Hubungan tanpa status itu hubungan seperti pacaran. Nggak ngerti lagi Tapi gue dengan statusnya gitu. Maksudnya kalau status pacaran kan jelas gitu ya. Tapi kalau ini tuh kesehariannya kayak sayang-sayangan. Intensitasnya tetap kayak orang pacaran. Iya, intensitasnya tinggi kayak orang pacaran. Setiap hari berkabar, tahu ada di mana aja lokasinya. Gitu, kayak orang pacaran. Tapi mereka bukan pacaran. Bisa jadi mereka juga punya pasangan masing-masing. Ngeri ya? Gue ngomong ini agak deg-degan apa ya? Padahal gue juga kayak panas banget. Iya, hubungan tanpa status. Padahal nggak relate sama kita sih. Nggak Tapi relate. ini tuh selalu jadi topik yang hangat ketika kita punya teman-teman tuh saling cerita gitu ya. Iya, biasanya orang-orang terdekat ya. Iya. Pasti yang tahu dan diceritain sama orang itu bahwa dia lagi dalam hubungan yang lagi deket sama seseorang. Terus gue mesti gimana? Biasanya temennya pasti nasihatin untuk mendingan jangan deh. Ya, janganlah. Karena emang resikonya tinggi ya, Jeng ya. Terutama di ceweknya nih, yang perempuan tuh biasanya agak-agak kasihan karena ya cuma digantungin aja gitu kan, tanpa kejelasan gitu. Tapi ada juga kali yang cowoknya juga yang digantungin. Bisa ada nggak jadi. sih? Jarang ya, lebih banyak cewek ya? Iya, jadi gini Kak, kalau aku ya, kalau hubungan tanpa status itu biasanya yang agak lebih kasihan ya ceweknya gitu loh. Walaupun ya kalau cowoknya kan bisa kemana aja gitu ya. Walaupun cewek juga bisa Cowok-cowok sih. di luar sana hati-hati. Saya kayak Iya gitu. Tapi ya namanya di Indonesia kan kita kan budayanya agak beda ya. Timur ya, budaya timur itu dengan hubungan tanpa status biasanya yang lebih dirugikan ya pihak ceweknya gitu. Tapi pasti relate juga sama kalian, tahu lah, paham nih gue banget nih gitu ya. Kali aja lewat podcast kita nih bisa mewakili teman-teman nanti misalnya mau nanya apa bisa di kolom komen. Tapi kita tetap lanjut aja dulu. Hubungan tanpa status itu biasanya terjadi kebanyakan di usia mulai 20-an. Bener gak sih? Iya lagi, benar umur-umur yang masih mau nyoba. Atau mungkin umur-umur yang belum tahu untuk mengambil sikap atau keputusan kali, Jong. Iya sih, tapi aku tapi tunggu dulu. Pernah Tunggu. Sebelum kita bahas, kita kupas, ada yang setuju atau enggak? Apa tuh? Hubungan tanpa status. Kalau sekarang usianya aku, sekarang enggak.
Tapi kalau aku usianya dulu 20-an, ya setuju banget. Oke. Kalau kakak gimana? Kalau gue mau dibilang naif, sebenarnya gue nggak setuju sih. Mau umur berapapun. Karena hubungan tanpa status tuh sebenarnya kayak kita nggak respect sama orang itu sih. Kayak kita kasih perhatian, kita kasih affection, kita kasih sayang, tapi kita tidak menempatkan dia sebagai the only one atau prioritas. Itu menurut gue sih nggak adil sih, menurut gue ya. Kalau gue juga nggak mau nih gitu. Gue juga nggak mau. Kalau aku gini, tadi kenapa kok kalau umurnya 20-an itu masih oke lah, karena di usia 20-an itu aku mikirnya masih belum serius, Kak. Gitu. Jadi aku mau membebaskan dia harus membebaskan aku juga, gitu kan. Kita deket, silakan mau dekat juga sama yang lain, tapi juga jangan membatasi aku dekat juga sama yang lain, gitu kan. Iya, sebenarnya itu tanpa status ya. Tapi anyway, di umur 20 itu aku gak pernah jomblo. Gimana dong? Jadi ya gitu, membina hubungan baik. Gue mau nimpalin juga gak enak, nanti ngomong, ini gimana sih hostnya dua-duanya gak bener. Tapi ya kita buat fun ya, kita cerita-cerita bukan sesuatu hal yang kita bikin-bikin, tapi ini mungkin ada pengalaman pribadi, pernah mengalami situasi kayak seperti itu, gitu loh. Iya kan? Iya betul. Apalagi waktu masih SMA ya kan, gitu kan, masih tanding gitu kan. Setiap tanding tuh beda pacar. Gimana dong? Gue nggak berani nimpalin aja, sumpah. Sorry banget. Tapi emang iya sih, kalau menurut gue hubungan tanpa status itu menarik, dibahas dari sisi manapun itu sangat menarik untuk dibahas. Nah menurut gue hubungan tanpa status itu oke, kita bahas. Kalau di umur kita gimana, Sam? Kalau sekarang ya jangan dong. Jangan ya. Kalau ya sekarang usianya ada 30 plus 40 plus gitu ya. Itu kayaknya harusnya lebih settle sih dalam hubungan gitu ya. Maksudnya kalau masih ngomongin hubungan tanpa status, kalau dianya masih single atau misalnya nih ya kan ada juga yang belum nikah, ada yang misalnya sorry banget ada yang janda ataupun duda, ya silakan aja mencari yang pas banget nih gitu kan. Boleh. Sama seperti yang tadi aku lakukan waktu di usia 20-an gitu kan. Oke, dekat aja sama siapapun tanpa status, tapi juga membatasi juga sih, namanya kan gak ada status ya. Tapi ya, yang menarik dari hubungan tanpa status tuh walaupun sebenarnya kita punya pasangan, sebenarnya ada sedikit excitement ya, sama sedikit kayak deg-degannya, kayak kan ngobrol pasti kan juga nggak boleh terang-terangan. Kayak kalian mungkin punya kode-kode atau kebiasaan-kebiasaan yang cuman kita doang yang tahu, kayak gitu-gitu. Sebenarnya adrenalin aja nggak sih? Bener nggak? Atlet banget sih. Cuman adrenalin aja, tapi kenapa nggak dipacarin? Berarti ada alasannya, bener nggak sih? Iya benar. Tapi gini Kak, ini aku harus dulu ya. Benar-benar harus difokusin dulu. Jadi kalau hubungan tanpa status itu boleh bagi orang-orang yang memang belum masih single gitu loh, belum punya pasangan. Itu yang benar, itu yang boleh ya. Benar, kalau aku. Tapi kalau dia udah punya pasangan, ya buat apa lagi gitu loh, udah nggak penting. Emang gatel aja sih. Itulah kan tadi balik-balik Kak, nyari deg-degan ya. Adrenalin doang sih. Adrenalin kok, excitement itu doang. Lebih ke situ sih. Jadi teman-teman pasti ini relate banget sama kondisi di kalian pastinya. Dan nanti kalau mau tanya boleh banget, dan kalau misalnya mau cerita-cerita gitu ya, gimana menurut kalian tuh hubungan tanpa status tuh kayak gimana sih gitu? Mungkin punya pengalaman yang lucu, yang menarik, yang konyol. Terus mungkin ada yang kapok, mendingan jangan lagi deh. Mendingan jangan lagi, itu juga boleh sih, lucu banget. Boleh voting juga nih, gue tim yang hubungan tanpa status oke, tapi ada juga yang mau voting, gue kayaknya enggak deh gitu. Karena tadi kita juga versus nih. Kalau aku tim yang enggak, jangan. Kalau aja mungkin dulu pernah begitu. Kalau sekarang no lah. Sekarang udah enggak. Jadi ya emang itu sebagai kayak perjalanan hidup orang aja sih. Tapi emang banyak ditemukan di sekitaran kita. Iya. Dan dengan nama dan identitas yang kita tidak mungkin bahas. Iya dong, bener dong. Tapi kalau teman-teman yang nonton masih tahu kok ini emang lagi ngomongin lo. Iya benar. Jadi yang merasa tolong coba dipikirkan lagi. Iya, tolong dipikirkan lagi. Coba terutama bagi kaum wanita, Iya, dipikirkan. Emang yang kenapa ceweknya yang lebih dirugikan? Padahal sebenarnya dua-duanya sama-sama punya investasi perasaan, waktu. Ya kita nggak usah bahas yang lebih intim, tapi kan kalau kayak hal-hal seperti itu kan kayak dua-duanya sama-sama ngasih tuh, Jam. Iya, jadi kalau menurutku ya, karena perempuan itu kan lebih pakai perasaan ya Kak, gitu ya. Kalau laki-laki lebih pakai logika. Awalnya laki-laki pakai logika, yang perempuan pakai perasaan. Tapi seiring berjalannya waktu,
kan perempuan kan lama-lama pakai perasaan terus lama-lama pakai logika baper. nih gitu, baper ya gitu kan. Ini sebenarnya gimana sih? Banyak juga kok yang udah pacaran MC dekat lama, akhirnya nggak jadi juga, malah tuh cowok sama orang lain gitu kan. Nah jadi karena si perempuan ini lebih mudah baper, jadi sebenarnya itu juga untuk kesehatan mental dia kan. Oh ya, gitu. itu kita berarti semuanya relate ya, Jang. Iya, kesehatan mental dia betul. Terus tapi yang cowok juga kadang-kadang juga merasanya ini orang udah gue kejar, kok masih nggak jelas juga sih gitu. Jangan ceweknya yang player berarti. Nah, jangan-jangan itu gue. Jangan itu dia. Jangan-jangan dia menjaga perasaan seseorang ya gitu. Iya, jadi lagi intinya ini tentang kesehatan mental juga sebenarnya gitu. Kalau hubungan tanpa status, emang ada tadi kan ada time-nya lah, ada time limitnya. Probation aja 3 bulan gitu ya kan, maksimal 6 bulan lah. Harus bisa diputuskan iya atau enggak gitu. Maksimal banget. Iya, berarti ujungnya ada 2 ya, Jang. Either dipacarin yang bener, akhirnya juga akan nguap juga, percuma kayak jadi sebenarnya nggak salah juga sih. Sometimes kan kita udah dekat sama orang perlu penjajakan juga. Iya benar kan, daripada buru-buru udah langsung pacaran aja, itu ya ribut di tengah gitu kan. Ternyata baru kelihatan aslinya, baru ketahuan karakternya yang sebenarnya gimana itu. Jadi semuanya banyak ini ya, banyak sambungannya. Iya dong. Tapi ya kalau di usia waktu itu sih seru-seru aja kan, kan. Benar, ya apalagi kan memilih, kalau aku dulu aduh memilih kayaknya kita udahlah temenan aja semua. Tapi kalau misalkan mau seperti pacaran bisa dilakukan dengan siapapun bisa gitu kan. Gitu asalkan ya jangan membatasi, aku nggak boleh dengan yang lain, aku juga tidak membatasi dia gitu. Tapi ketika udah punya pasangan masing-masing ya udah stop gitu loh, karena aku lebih memilih hubungan jangka panjangnya. Biasanya kalau udah pacaran tuh putus udah selesai gitu ya. Iya lagi. Itu jadi aku lebih milih gitu, lebih baik coba kita ngobrol dulu, kalau emang cocok lanjut, kalau enggak ya nggak usah dipaksa kan, ya nanti ini teman terus gitu. Benar. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin masih kecil umur 20-an gitu kali ya, kayak mungkin mereka lagi dalam suatu hubungan tanpa status itu lagi nunggu. Gue yakin mereka juga sebenarnya nggak ngerti mau dikemanain juga. Gitu. Jadi kakak kasih tahu nih, ya udah jalanin aja sampai kalian tahu batasnya. Iya. Probation tadi balik lagi. Benar. Maksimal 1 tahun tuh udah pasti udah harus iya. Tahun tuh dengerin. Karena kan kalau HTSan sama banyak orang apalagi ya tahu. Ini kayaknya dia ada yang paling mendekati gitu. Iya sih, berarti itu dia nakar diri sendiri aja nih. Iya, jadi harus kayak dari awalnya memang harus ngomong gitu ya, apa ya namanya ya. Harus apa Kak kalau ngomong dari awal? Transparan lah. Bukan maksudnya. Atau disclaimer maksudku, disclaimer dari awal itu emang itu salah satu. Tapi gue juga tipikal orang yang suka lupa disclaimer karena karena gue terbawa dengan suasana, ya kan? kayak bukan nggak tega sih, lebih ke ntar aja. Ternyata salah guys. Iya. Dari awal emang udah mesti dibahas aja. Disclaimer, benar. Jadi kalau dari awal disclaimer itu nggak ada yang baper nih, karena menjaga kesehatan mental juga ya kan, gitu. Tapi memang kebanyakan orang masih normal ya, banyak yang belum mengetahui itu. Harusnya disclaimer dari awal maunya bagaimana, bukan di tengah-tengah. Ternyata banyak ketidakcocokan yang tidak diomongin dari awal. Iya, gara-gara HTS, jadi itu bisa belajar. Tapi bener sih, itu juga hal baru yang mungkin gue selama bertahun-tahun tuh kayak, kenapa sih gue selalu berantem? Kenapa sih selalu punya cekcok yang nggak penting sebenarnya? Cuman karena isi kepala kita sama isi kepala dia tuh belum dikeluarin, belum ditaruh di meja, jadi nggak ada yang tahu. Sebenarnya kalau dari awal udah ngomong apa adanya sih, mungkin keributan bisa ditekan lebih jauh lagi supaya nggak ribut ya. Tapi kayaknya mantan-mantanku tahu kalau aku dari awal selalu bilang kalau aku tuh begini-gini dan ngasih taunya tuh maksudnya memberitahukan aku secara keseluruhan tuh yang jelek dulu gitu. Tapi ada orang yang nggak nyaman juga sih, Jang? Ada. Ya kalau nggak nyaman tidak selesai, kan kita belum ada perasaan gitu kan. Oh iya, bener lagi. Belum dalam gitu ya. Jadi aku udah ngomong aja dari awal gitu. Aja tuh tipikal yang udah clear banget gitu guys. Kalau gue mungkin kayak yang kejedot dulu, belajar dulu, oh iya bener ya gitu. Kalau gue gitu. Ya apa itu kayak orang kan karakternya beda-beda. Dengan belajar, dengan mengalami suatu situasi, udah pasti kita akan tahu dong yang benar tuh gimana. Iya. Udah capek ngomongin hubungan tanpa status, ini kita ntar tungguin cerita teman-teman aja tentang hubungan tanpa status. Kamu setuju tim hubungan tanpa status atau kamu tidak setuju? Tim Kabela atau tim Ajeng? Oke, kayaknya lanjut lagi ya. Lanjut di lagi. Episode berikutnya. Untuk kali ini itu aja cukup. Itu aja cukup, biar nanti kalian agak-agak gimana gitu ya. Penasaran kan? Kita masih banyak topik-topik yang kita udah siapin buat kalian. Jadi jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe, di-like channelnya, terus di-share, jangan lupa komen-komen, dan
Kita akhiri di episode kali ini. Jalan aja meninggalkan kalian dengan perasaan yang bingung itu. Bye bye. Bye.